Ini memaknai Allah, sujud pada Allah, itu baru sampai pada tingkat estetika, belum sampai pada tingkat hakikat, pada tingkat makna, pada makom spiritualitas yang tertinggi. Kita baru sampai pada tingkat estetik. Kita tertarik untuk salat dengan khusyuk manakala imamnya berestetika. Kita bolak-balik pergi umroh, merasa nyaman salat di Masjidil Haram. Itu karena salah satu faktornya menurut saya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arlan Family. Apa kabar teman-teman semua dimanapun anda berada? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih seputaran Kang Deddy Mulyadi nih teman-teman ya, yang mana Kang Deddy Mulyadi ini berceramah sampai-sampai seisi ruangan merinding mendengarkan ceramah Kang Deddy Mulyadi yang begitu mendalam. Tanpa lama-lama kita simak ceramah dari Kang Deddy Mulyadi. Tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. ini memaknai Allah, sujud pada Allah, itu baru sampai pada tingkat estetika, belum sampai pada tingkat hakikat, pada tingkat makna, pada makom spiritualitas yang tertinggi. Kita baru sampai pada tingkat estetik. Kita tertarik untuk salat dengan khusyuk manakala imamnya berestetika. Kita bolak-balik pergi umroh, merasa nyaman salat di Masjidil Haram. Itu karena salah satu faktornya menurut saya. Pertama, jauh dari rumah sehingga tidak dikejar sama yang nagih utang di depan rumah, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah, seluruh problem ditinggal semua. Kemudian yang berikutnya juga, imamnya memiliki kualifikasi orang yang mumpuni dalam hafalan Al-Qur'annya. Setelah itu jangan dilupakan teknologi sound systemnya yang sangat tinggi dan harganya mahal. Kemudian kita seringkali berlaku tidak adil. Berlaku tidak adilnya apa? Seringkali mengejek imam-imam yang ada di kampung kita, yang bacaannya tidak begitu sempurna, qiraatnya tidak begitu menarik, diperbandingkan dengan Masjidil Haram. Tidak adil. Kenapa? Imam di kampung kita hidupnya bukan hidup dari mengimami. Ngimaman macul terus kah sawah, ngimaman poe pare itu kahujanan, ngimaman pamajikan di imah gogorowokan. Dia tidak fokus menjadi imam. Artinya dari sisi keikhlasan dia lebih ikhlas dari siapapun. Tanpa digaji oleh DKM-nya, tanpa digaji oleh negara, dia mengabdikan diri secara total menjadi imam, menjadi khotib, mengajar anak-anak di surau, mengajar anak-anak di pengajian-pengajian. Menurut saya bisa jadi yang dekat dengan Allah adalah dia, bukan yang di Masjidil Haram, tanpa membandingkan. Kalau yang di Masjidil Haram berapa gaji dalam setiap bulan? Rumahnya dijaga, kemudian dia spesifikasi imam, kemana-mana didampingi, lebih gagah dari gubernur Jawa Barat. Wajar. Aki-aki di Ciwidey subuh-subuh kudu hudang, adana gogorogokan, nges adan capek-capek wenu datang hiji-hiji acan. Anu tukang umroh ge teu datang di lemur nama rajin soten keur umroh. Ada satu peristiwa ini yang azan di masjid, saking pusingnya ketika azan subuh tidak ada yang datang, dia berinisiatif adzan jam 9 pagi. Pada waktu adzan jam 9 pagi semua orang datang. Ngamek. Sia gelo cenah moanya adzan jam 8, ada naon sia teh? Si aki yang adzan jawab, sia anu gelo mah. Ku aing di adanan subuh sia teu datang, di adanan jam 8 sia datang. Artinya bahwa negeri ini tidak kurang orang-orang saleh. Siapa orang-orang saleh? Orang-orang saleh adalah orang yang setiap hari tekun mengajar ngaji anak-anaknya di surau-surau, di tajuk-tajuk, di langgar-langgar. Orang yang tekun setiap hari azan, orang yang tekun setiap hari ngimam, orang yang tekun setiap hari khutbah meskipun jamaahnya terbatas, tapi dia tidak pernah datang ke bupati untuk meminta honor. Itulah orang-orang hebat di negeri ini. Jadi kalau kita ingin minta doa, mintalah doa pada dia, karena dia teruji menjadi orang yang ikhlas dalam hidupnya.
Kalau kita ingin mencium tangan, ciumlah tangan dia, karena tangan dia lebih suci dibanding tangan yang lain. Dia mau mengorbankan diri dan waktunya demi peradaban, demi pendidikan, dan demi masa depan. Apa yang hilang di negeri ini hari ini? Yang hilang bukan orang yang hanya tartil baca Quran, tetapi yang hilang adalah tradisi mengaji. Seiring dengan pertumbuhan waktu, maka tumbuhlah di Indonesia modernisasi Al-Quran dengan metodologi pendekatan Iqra. Cara cepat membaca Al-Quran, prosesnya ditinggalkan. Lahirlah wisuda-wisuda TKA dan TPA di mana-mana, baik secara syiar, baik. Hebat secara syiar, hebat. Tetapi di balik itu masjid-masjid sepi dari anak-anak mengaji. Tetapi di balik itu surau-surau kosong dari anak-anak mengaji. Tetapi di balik itu mereka tidak mengenal dan tidak dekat dengan masjid. Kenapa? Karena mengajarkan Al-Quran tidak di masjid. Karena mengajarkan Al-Quran tidak di surau. Akhirnya mereka yang penting bisa baca Al-Quran, tapi kedekatan emosi dengan masjidnya hilang. Akhirnya mereka jauh dari masjid. Yang kedua, hilangnya apa? Hilangnya proses. Dulu baca Al-Quran berlatihnya bisa 2 tahun baru bisa, 3 tahun baru bisa, ada yang 5 tahun baru bisa. Lambat sekali. Dari mulai ngeja, kemudian narawas, terus sampai belajar kuro, panjang sekali prosesnya. Dan pada waktu proses belajar itulah dia ke masjid. Dari proses itulah masuk perjalanan spiritualitas, kedekatan guru dengan murid, berlatih membaca Al-Quran, kemudian ada tingkatannya, ada yang levelnya pertama diajar pada level kedua diajar pada level yang ketiga diajar pada level yang keempat. Maka waktu maghrib yang kurang lebih 1 jam itu efektif untuk membangun 3 generasi. Generasi ngeja, generasi narawas, generasi yang kemudian belajar kuro, dan generasi yang lebih tinggi dari itu. Prosesnya berjalan, maka anak-anak tidak lepas dari masjidnya. Kemudian gurunya bukan hanya mengajarkan Al-Qur'annya, gurunya mulai mengajarkan makna. Maka anak-anaknya dilatihlah belajar puasa, belajar tirakat. Maka Al-Quran identik dengan pembelajaran tirakat, pembelajaran puasa. Kemudian pembelajaran tirakat itu apa yang dilahirkan? Maka Al-Quran itu tersublimasi dalam pikiran, dalam relung bawah sadarnya. Karena lahir dalam relung bawah sadarnya, maka ucapannya bisa jadi tidak tartil karena ustadznya ustadz kampung. Tetapi ingat, dalam ucapan yang tidak tartil itu lahir makna keikhlasan, karena bersemayam dalam jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih itu celik putih, celak herang, cang bulan, 14 jalan gede sasapuan, tegenek temalek balumbang timur narawangan. Apa yang terjadi? Ucapan-ucapan dari ayat Al-Qur'annya saciduh metu saucap nyata. Maka doa-doa pendeknya menjadi doa-doa yang sampai tembus ke langit-langit ilahiyah. Doa-doa pendeknya menembus batas, menembus pandang. Maka lahirlah anak-anak yang bercahaya. Karena lahirlah anak-anak bercahaya, maka anak itu tumbuh menjadi para pemimpin, tumbuh menjadi kaum-kaum perubahan. Maka ucapan-ucapan Allahu Akbar yang lahir dari surau-surau kecil itu melahirkan ucapan kebangsaan yang memerdekakan perbudakan, memerdekakan ketertinggalan, menjadi spirit dalam sebuah perubahan tanpa biaya apapun dalam kehidupannya ini. Maka berhati-hatilah ketika anggaran semakin membesar, bahkan jadi anggarannya sangat besar. Ada 2 sisi mata pedang. Yang satu membukakan syiar terlihat di media sosial, tetapi yang lain bisa jadi meredupkan cahaya yang ada dalam setiap relung manusia. Yang lebih penting dari itu adalah Al-Quran masuk dalam cahayanya Gubernur Jawa Barat, sehingga Gubernur Jawa Barat bertindak adil dalam kebijakan-kebijakannya. Cahaya Al-Quran masuk ke relung hatinya Bupati, maka tindakannya menjadi adil. Dari gerakan membaca Al-Quran ini, maka terbebaslah orang-orang miskin, terbebaslah anak-anak yatim, terbangunlah peradaban hidup yang silih asa, silih asi, silih asu. Maka disitulah Al-Quran menjadi cahaya.
Karena Al-Quran menjadi cahaya, maka Al-Quran bercahaya. Karena Al-Quran bercahaya, maka cahayanya terhampar. Maka Al-Quran tidak hanya dipahami tulisan yang ada dalam mushaf, yang kita cium ketika ingin membacanya, yang kita simpan di atas kepala kita, yang kita simpan di rekal, dan ketika kita tidak berwudu maka tidak berani menyentuhnya, kayak saya NU. Tetapi di balik itu kita memahami gunung-gunung itu adalah hamparan Al-Quran. Sungai Citarum itu adalah hamparan Al-Quran. Sawah-sawah yang terhampar adalah hamparan Al-Quran. Matahari adalah hamparan Al-Quran. Bulan adalah hamparan Al-Quran. Bintang adalah hamparan Al-Quran. Seluruh yang ada, makrokosmos dan mikrokosmos adalah hamparan Al-Quran. Dan semuanya mereka bertasbih kepada Allah, yang dalam setiap waktu dia berucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kalau sudah seperti itu, maka surau-surau itu menjadi lentera penggerak. Kalau sudah seperti itu, maka kita adalah manusia yang paling bersyukur. Al-Quran diturunkan di Jazirah Arabia, di tanah yang tandus dan kering, di mana orang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air. Kisah Nabi Ismail dengan Siti Hajar, bagaimana dia harus bolak-balik antar Safa dan Marwah untuk mendapatkan air. Begitu beratnya untuk mendapatkan air. Rumput-rumput mengering, batu-batu bertebaran, debu-debu berserakan di tempat-tempat di mana manusia mengalami kekeringan alam, lahirlah kekeringan hati, lahirlah kekejaman. Maka Allah menurunkan cahaya yang paling lembut hatinya. Siapa? Rasulullah SAW. Lembut. Karena kelembutan itulah Al-Quran diturunkan. Tidak mungkin Al-Quran turun, nur cahaya kebenaran yang hadir ke hatinya Kanjeng Rasul, kalau Kanjeng Rasul tidak memiliki kelembutan hati yang lebih lembut dari sutra apapun, tidak mungkin. Maka dari kelembutan itu lahirlah ucapan-ucapan yang lembut. Dari ucapan-ucapan yang lembut itu lahirlah ucapan-ucapan yang indah. Dari ucapan-ucapan yang indah itu mempengaruhi pikiran manusia lewat telinganya, karena lahir gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dalam kekuatan spiritualitas, di mana angin-angin yang keras, debu-debu yang bertebaran dikalahkan oleh gelombang Al-Quran yang mempengaruhi pikiran manusia. Maka Allah itu berbuat adil. Al-Quran diturunkan di tanah tandus itu. Tetapi Al-Quran yang dikirimkan di tanah tandus itu dibawa lewat pendekatan budaya, tanpa kekerasan, tanpa peperangan, bercerita tentang kisah Ramayana, bercerita tentang kisah Mahabharata, bercerita tentang kisah Pandawa, ada dalam sosok Dharma Kusuma. Maka dicanangkanlah yang disebut dengan dua kalimat sabda. Dua kalimat sabda itu disebutnya layang damus kalimus syada, yaitu yang diletakkan pada pikiran seorang pemimpin sebagai nilai ajaran. Nilai ajaran itu melahirkan Pandawa 5, yaitu Dharma Kusuma, Bima, Arjuna, Nakula, lan Sadewa. Lahirlah gerakan politik kebudayaan para wali, mengenalkan agama Islam lewat pendekatan kebudayaan. Lahir simbol-simbol silib, sindir, sindang, siloka, sasmita. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan masyarakat Sunda, masyarakat Nusantara yang tidak terbiasa dengan bahasa kasar. Dia terbiasa dengan bahasa simbol, bahasa makna. Karena dia terbiasa bahasa simbol, bahasa makna, maka masuk dalam ajaran, dalam pembelajaran. Quran pun disampaikan dalam pembelajaran dan ajaran. Kemudian rasa hormatnya ditinggikan. Quran diletakkan pada sebuah derajat yang sangat tinggi, diletakkan dalam lingkungan peradaban sederhana pedesaan. Lahirlah di kita. Apa keuntungan kita
keuntungan kita lebih dari orang Arab. Keuntungan kita lebih daripada Jazirah Timur Tengah. Kenapa keuntungannya? Kita mendapat dua. Satu, kita mendapat Al-Quran sebagai sebuah produk nilai ilahiyah yang memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Tetapi juga kita dilahirkan pada sebuah alam pasundan yang sangat indah. Ketika Quran bercerita tentang air yang jernih di surga, ketika Quran bercerita tentang hamparan gunung yang indah di surga, ketika Quran bercerita tentang buah-buahan yang nanti ada di surga, seluruh cerita-cerita itu sebenarnya adalah realita hidup yang kita dapati. Itulah Ciwidey, itulah Cipanas, itulah Pangalengan, itu realitas dunianya. Untuk itu, karena kita sudah diberi peradaban surga yang nanti akan kita sampai surga keabadian, maka pesan saya, kalau mencintai Al-Quran, rawatlah Cipanas sebagai simbol surga kesucian, rawatlah Ciwidey, rawatlah Pangalengan, rawatlah gunung-gunung itu yang melahirkan air yang mengalir sepenggal tanah yang diturunkan dari surga. Rawatlah pohon-pohon itu, karena itu adalah alam yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jangan terbalik. Satu sisi kita sangat memaknai Al-Quran dan menghormati Al-Quran sebagai ayat yang tertulis, tapi di sisi lain tangan kita merusak alam, padahal itu adalah ayat yang tidak tertulis. Maka denyut nadi kita berkata, ya Allah, ku dapatkan surga di tanah Sunda. Suatu saat surga itu tetap akan terjaga sampai aku bertemu denganmu di alam surga keabadian. Kita bersama-sama memaknai makna-makna Al-Quran, memasukkan Al-Quran dalam relung batin kita sebagai bentuk cahaya atau nur yang menuntun kita dalam indera alam bawah sadar kita. Pada akhirnya akan senantiasa menjadi petunjuk, dan petunjuk itu akan lahir bagi orang-orang yang menjaga rasa dan cintanya. Karena petunjuk hanya akan lahir pada orang-orang yang memiliki kelembutan hati, kedamaian jiwa, dan ketenangan relung diri. Maka peliharalah Al-Quran, simpanlah dia di relung hati kita, dalam isi denyut jantung kita, sehingga hidup kita senantiasa mendapat petunjuk. Dengan kalimat kata orang Sunda, memahami Allah dalam orang Sunda, pahamilah dari sisi Rahman dan Rahimnya saja sudah cukup. Insya Allah akan hidup tenang, tentram, dan bahagia, walaupun tetap menjadi duda. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض